Salam para sahabat, pada kesempatan yang baik ini kembali kita berjumpa untuk berkatekesi singkat tentang sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat yang sering kita sebut sakramen rekonsiliasi. Di luar sana banyak sekali jemaat-jemaat non-Katolik atau bahkan orang Katolik sendiri bertanya, mengapa kita harus mengaku dosa di hadapan para pastor? Atau mengapa tidak mengaku dosa langsung saja kepada Tuhan? Nah, para sahabat, daripada kita terus bertanya-tanya mengapa dan mengapa, untuk itu mari kita lihat dasar-dasar ayat-ayat yang di dalam kitab suci. Nah, dari kitab suci Perjanjian Lama disebutkan, jika seseorang telah melakukan kesalahan atau dosa, maka dia harus membawa kurban tebusan dan seorang imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan Tuhan, sehingga pendosa tersebut dapat memperoleh pengampunan. Nah, itu tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 20 sampai ayat ke-22. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka tidak langsung meminta ampun kepada Tuhan? Mengapa harus lewat perantaraan para imam? Nah, para sahabat, hal ini disebabkan karena Tuhan seringkali memakai para perantara, baik itu para imam maupun para nabi seperti Musa, untuk menjembatani manusia dengan Tuhan. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti ini, tapi itu kan konsep yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, sedangkan saat ini kita sudah hidup di dalam Perjanjian Baru, dan hanya Yesuslah perantara satu-satunya antara manusia dengan Tuhan. Benarkah demikian? Mari kita lihat apa yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Nah, di kitab Injil Yohanes pasal ke-20 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata kepada para muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu tetap ada." Nah, para sahabat, itu adalah dari Injil Yohanes. Kemudian dari surat Rasul Yakobus pasal 5 ayat ke-16. "Hendaklah kamu saling mengaku dosa." Nah, dari Rasul Yakobus juga menghendaki agar kita saling mengaku dosa. Dan yang terakhir dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat ke-18 sampai ke-19. Jika kita membaca ayat ini secara teliti, Yesus sendiri justru memberikan kuasa kepada gereja yang dilaksanakan oleh para imam atau para pastor. Misalnya, Yesus berkata seperti ini kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Nah, para sahabat, dari kutipan ayat-ayat atau ayat firman Tuhan yang telah saya sharekan dalam kesempatan pagi ini, bahwa Yesus memberikan penugasan atau otoritas yang begitu penting kepada para murid atau para rasul, yaitu otoritas untuk mengampuni dosa. Memang hanya Tuhan saja yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa manusia. Namun ingat, melalui ayat di atas, Yesus sebagai Sang Imam yang agung telah memberikan mandat kepada para murid untuk meneruskan misi keselamatan dunia
dengan otoritas mengampuni dosa di dalam nama Yesus Kristus. Nah, bagi kita orang Katolik, mandat Yesus tersebut jelas tidak hanya berlaku kepada para rasul atau para jemaat perdana, tetapi mandat itu terus diwariskan kepada gereja Katolik melalui gereja yang apostolik, yaitu dari para rasul hingga sampai kiamat nanti. Maka ajaran untuk pengampunan dosa terus diajarkan kepada umat manusia melalui para imam. Nah, para sahabat, demikian untuk sharing pada siang hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan mengapa kita harus mengaku dosa di hadapan para pastor bisa membantu para sahabat jawaban-jawaban yang telah saya sharekan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk video selanjutnya, mengapa kita harus mengaku dosa atau mengapa manusia perlu mengaku dosa, kita akan tunggu video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan tetap semangat dalam nama Tuhan. Amin.